warahmatullahi Ke wabarakatuh. kanan dikit bang. Ke sini? Ya, belakang dikit. Ke sini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya. Kamu yang ini. Ya maaf belum sarapan bang. Oke, lanjut. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Rabani dari kelas 4I, dan ini rekan kerja saya yang tidak kalah baik hati dan besar dalam artian badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muriza dari kelas 8I, dan saya ini rekannya Mas Mufti ya. Dalam proyek Bahasa Indonesia kali ini saya dibimbing oleh Bapak Ayeh Usman Satya SPD. Pada proyek bab 7 kali ini kita akan membawakan video tugas teks persuasi bertemakan politik, lebih tepatnya masalah pada politik. Aduh Mas Bro jangan gitu dong, ntar salah ngomong lagi. Udah ini aman ya. Aman Mas Bro. Jadi kita ini dari kelompok S, yaitu sangat kreatif, Sangat ramah, dan sangat inovatif. Alhamdulillah luar biasa. Tunggu dulu. Bentar. Kok ada yang aneh ya? Oh iya, itu kan kita disuruhnya sesuai abjad, itu kan S bukan S. Ada penulisnya S ini. Nah, oke. Sip. Bentar ada yang lupa. Bentar tunggu. Emojinya cuy. Nah, sip. Udah cool belum? Sip. Emang siapa aja sih yang bisa korupsi? Oke, seperti di awal video tadi, korupsi biasanya dilakukan oleh oknum pejabat dan juga bisa dilakukan oleh semua orang juga loh. Nah, menurut Mufti tadi, korupsi itu biasa dilakukan oleh oknum pejabat dan semua orang loh. Nah, yang dimaksud Mufti itu adalah subjek hukum tindak pidana korupsi. Ada 4, yaitu barang siapa atau setiap orang, pegawai negeri, penyelenggara negara, dan korporasi. Nah, dari ke-30 jenis korupsi diklasifikasikan lagi menjadi 7 kelompok tindak pidana korupsi, yaitu kerugian keuangan negara, suap penyuap, penggelapan dana dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Yoi, betul sekali Mas Bro Mufti. Jadi biasanya korupsi ini dilakukan oleh oknum pejabat ya. Biasanya itu keuntungan yang didapat dari korupsi itu sangatlah besar sekali, bahkan bisa mencapai triliunan. Bayangkan, uang triliunan untuk satu perorangan itu biasanya untuk apa saja ya? Biasanya itu untuk membuat rumah atau mobil lahan, mobil. Makanya biasanya orang-orang yang korupsi itu hartanya itu tinggi banget, pokoknya banyak banget, sehingga yang seperti itulah yang bisa meningkatkan kemiskinan di negara Indonesia ini Mas Bro. Yoi Mas Bro, pantesan negara kita ini gak maju, ternyata banyak pejabatnya yang korupsi ya. Tunggu. Hei, jangan lari Mas Bro. Mas, permisi, tadi lihat orang yang pakai baju merah agak keriting sama orang pakai hoodie biru agak Oh, keriting. tadi lari ke sana. Makasih Mas. Kijang 1, kijang 2. Waduh, kita doain aja yang terbaik. Tapi saya gak ikutan ya. Oke Mas Bro, sebagaimana menurut Wikipedia, korupsi adalah semua yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan dan tindak pidana korupsi. Oke, biasanya faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Tindakan korupsi biasanya dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan sebuah keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya. Pejabat serakah gitu ada hukumannya nggak sih?
dalam KUHP Anyar, ketentuan tentang korupsi tertuang di dalam pasal 603 sampai 606 KUHP. Pada pasal 603 misalnya, pelaku tindak pidana korupsi dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, Mas Bro. Tapi dalam catatan KPK dalam rentang 2001 sampai 2012, kerugian eksplisit akibat korupsi oleh 1.842 koruptor mencapai 168 triliun. Sementara hukuman final terhadap para koruptor hanya menghasilkan jumlah tuntutan 13 triliun. Kan aneh, Mas Bro. Oke, Mas Bro. Jadi semoga saja kedepannya ini hukum di Indonesia ini tidak bermasalah. Jangan sampai politiknya bermasalah, hukumnya juga menjadi tidak bermasalah, Mas Bro. Nah, oleh karena itu kita harus berperilaku jujur dalam segala hal, karena kita sebagai generasi muda harus berani berkata tidak pada korupsi, dan mari kita bersama-sama melawan korupsi. Yap, betul sekali. Jangan karena uang kita akan menjadi serakah. Nah, emang ya segalanya kalau udah karena uang akan menjadi lupa segalanya. Jadi, ayo kita lawan korupsi dan bertingkah laku tegas dan menindak tegas para pelaku koruptor di negara ini, Mas Bro. Yoi, BTW gue dilapor nih, Mas Bro. Makan bakso yuk, nanti aku traktir. Waduh, ayo gasin, Mas Bro. Ayo. Stay with me. 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いたあの季節が今目の前 Stay with me. Terus Mas Bro, kok baksonya ini agak aneh ya? Harganya tuh murah, cuma 10.000, porsinya banyak, agak enak ya. Terus kayak mie itu banyak, terus kayak baksonya tuh setengah gitu loh, kayak gak enak aja gitu. Mas Bro, ya lain kali kita jangan di sini lagi aja, soalnya kayak aneh banget itu bakso kok kayak gini sih anjir. Nah udah itu kayak baksonya tuh kayak jangan mentang-mentang punya jabatan malah enak-enak cari cuan. Jangan mentang-mentang punya kekuasaan malah disalahgunakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.